Jauh di kedalaman samudera yang gelap gulita, kapal selam bergerak senyap. Dinding-dinding baja yang kokoh menahan tekanan air kedalaman. Tidak ada lampu sorot, tidak ada jendela kaca. Kru di dalam kapal selam tidak mempunyai akses visual keluar. Kapal selam itu bergerak dengan pasti menuju titik lokasi yang dituju, atau sekedar menyusuri rute untuk berpatroli. Pertanyaannya, bagaimana kapal selam bisa mengetahui jalan tanpa sama sekali melihat? Bagaimana dia tidak tersesat meskipun menempuh ratusan kilometer di bawah air yang gelap? Kita akan membahasnya dalam video ini. Kapal selam militer tidak memiliki jendela. Yang ada jendelanya itu adalah kapal selam wisata atau kapal selam untuk penelitian. Kru kapal selam militer sama sekali tidak bisa melihat keluar. Bahkan, sinyal-sinyal dari satelit GPS tidak bisa menembus kedalaman lautan. Artinya, kapal selam tidak bisa mengandalkan GPS untuk bernavigasi. Apalagi, metode navigasi yang lebih kuno seperti melihat benda-benda langit jelas tidak bisa dilakukan oleh kapal selam. Mungkin kita pernah mendengar jika kapal selam dilengkapi dengan perangkat sonar. Dengan gelombang suara, kapal selam dapat mendeteksi keberadaan lingkungan sekitarnya. Misalnya ada tebing di depan, dengan sonar dapat dideteksi sehingga kapal selam tidak akan menabrak tebing tersebut. Masalahnya, dalam operasi militer, kapal selam tidak bisa sembarangan menyalakan sonar aktif. Gelombang suara dari sonar akan dengan mudah dideteksi oleh musuh. Ini ibaratnya seperti prajurit yang merayap mengendap-endap menyusup di wilayah musuh, tetapi sambil menyetel lagu koplo dengan volume full, jelas akan ketahuan. Maka, perlu ada metode navigasi lain yang digunakan oleh kapal selam. Kapal selam melakukan navigasi dengan menghitung atau melakukan kalkulasi posisi pada saat ini berdasarkan posisi sebelumnya yang sudah diketahui. Metode ini disebut sebagai dead reckoning. Contoh paling sederhana adalah sebagai berikut. Kapal selam berangkat dari titik A tepat pada jam 10 pagi. Kapal selam tersebut bergerak lurus ke timur dengan kecepatan konstan 20 knot. Atau jika dijadikan kilometer per jam berarti sekitar 37 km per jam. Maka pada pukul 10:15 dapat dihitung posisi kapal selam tersebut berarti 5 mil laut atau 9,26 km di sebelah timur titik A. Ini adalah contoh yang sangat-sangat disederhanakan, karena dalam kenyataannya tidak mungkin kapal selam bisa bergerak konstan dan langsung tiba-tiba mencapai 20 knot. Pasti ada proses akselerasi di awal. Kecepatan bertambah perlahan mulai dari 0 hingga 20 knot, baru kemudian konstan. Demikian juga saat berhenti. Selain itu, kapal selam juga bergerak dalam arah 3 dimensi. Selain ke arah mata angin, juga ke atas dan ke bawah. Pergerakannya juga tidak lurus. Kapal selam juga berbelok atau berubah arah. Karena kompleksitas atau kerumitan gerakan tersebut, maka dibutuhkan perangkat untuk menghitung posisi kapal selam tersebut. Kapal selam menggunakan perangkat navigasi berupa Inertial Navigation System atau disingkat INS. INS juga banyak digunakan pada wahana lain, misalnya pada pesawat terbang, peluru kendali, pesawat luar angkasa, robot, dan lain-lain. Perangkat INS menggunakan 2 sensor utama, yakni sensor rotasi dan sensor gerakan. Sensor rotasi menggunakan giroskop. Giroskop memiliki 2 sifat atau properties, yakni precision dan rigidity in space. Rigidity in space atau gyroscopic inertia adalah sifat di mana giroskop selalu mempertahankan arahnya, alias arahnya selalu tetap. Sifat ini dimanfaatkan untuk sensor rotasi. Giroskop yang berputar dijadikan sebagai acuan terhadap perubahan posisi dari wahana yang membawanya. Misalnya pada kapal selam,
di dalamnya terdapat giroskop yang berputar. Bagaimanapun perubahan posisi kapal selam tersebut, arah giroskop selalu tetap. Maka, dengan acuan giroskop tersebut, besarnya sudut perubahan badan kapal selam dapat diukur. Saat ini, kapal selam modern menggunakan giroskop yang sangat presisi di dalam perangkat inertial navigation systemnya, yakni menggunakan ring laser gyroscope atau RLG. Ring laser gyroscope adalah giroskop dengan ring laser atau sinar laser dari satu sumber yang kemudian dipisahkan atau dicabangkan dengan kaca cermin sehingga arahnya berlawanan. Sinar ini membentuk cincin atau loop tertutup menuju ke detektor. Dengan mendeteksi perbedaan fase dari kedua laser ini, dapat diukur perubahan sudut yang sangat-sangat kecil. Namun, sifat giroskop yang mempertahankan arah ini bisa bermasalah ketika menempuh jarak yang sangat jauh. Misalnya, contoh ekstrimnya, ketika telah menempuh jarak 1/4 keliling bumi, maka giroskop yang tadinya tegak terhadap arah gravitasi atau arah atas bawah, kini menjadi miring 90 derajat terhadap arah atas bawah. Tentu, karena buminya bulat. Maka, giroskop ini dilengkapi dengan gravity sensor yang selalu melakukan koreksi perubahan sudut terhadap pusat gravitasi. Ada beberapa mekanisme untuk melakukan koreksi ini. Ada mekanisme erektor yang menggunakan exhaust. Ini banyak digunakan pada indikator pesawat terbang pada sistem analog. Saat ini, giroskop modern untuk INS menggunakan AHRS atau Attitude Heading Reference System. Kadang disebut juga sebagai Mark Magnetic Angular Rate and Gravity. Sensor magnetik digunakan untuk koreksi terhadap arah mata angin berdasarkan kutub magnetik bumi. Hal ini karena giroskop juga digunakan sebagai kompas. Dengan gravity sensor dan magnetic sensor, perangkat ini senantiasa melakukan koreksi arah giroskop terhadap pusat bumi. Sensor kedua pada INS adalah akselerometer. Sensor ini mendeteksi gerakan, lebih tepatnya akselerasi atau percepatan yang dilakukan. Jadi, yang diukur adalah perubahan kecepatan, baik akselerasi atau penambahan kecepatan maupun deselerasi atau perlambatan. Akselerometer untuk perangkat INS harus sangat presisi sehingga bisa mengukur akselerasi yang sangat-sangat kecil. Pada zaman dahulu, akselerometer menggunakan rangkaian massa pemberat, pegas, dan rangkaian elektronik untuk mengukur pergerakan massa tersebut akibat perubahan kecepatan. Saat ini, akselerometer modern menggunakan MEMS atau Micro Electromechanical System. Prinsip kerjanya sebenarnya hampir sama, yakni tetap ada unsur mekanisnya. Hanya saja ukurannya sangat kecil, hanya beberapa mikrometer. Perangkat elektromekanikal ini mampu mendeteksi akselerasi yang sangat kecil akibat perubahan gerakan. Setiap akselerometer hanya bisa mengukur akselerasi dalam satu arah. Maka, dalam perangkat INS, akselerometer dipasang dalam 3 aksis atau 3 sumbu, sehingga mampu mendeteksi arah akselerasi yang sebenarnya. Selain giroskop sebagai sensor rotasi dan akselerometer sebagai sensor gerakan, yang tak kalah pentingnya adalah pengukur waktu atau jam. Tentunya, ini juga harus sangat presisi. Beberapa kapal selam modern sudah dipasangi dengan jam atom pada perangkat INS-nya. Hasil pengukuran dari sensor pada giroskop, akselerometer dan pengukur waktu atau jam diolah pada komputer navigasi. Komputer terus-menerus melakukan perhitungan dan hasilnya disajikan ke awak kapal selam. Dengan demikian, tanpa perlu melihat keluar, awak kapal selam selalu dapat mengetahui di mana posisinya berada. Yang penting, lokasi awal berangkat diketahui dengan pasti. Maka, perangkat inertial navigation system akan menghitung dan menunjukkan posisi pada saat ini. Meskipun perangkat INS sudah sedemikian presisi, tetapi kadang kapal selam perlu untuk mengecek kembali posisinya. Jika kondisi memungkinkan, kapal selam akan naik ke permukaan dan mengecek posisinya dengan metode navigasi lain, misalnya dengan menggunakan GPS. Jika terdapat selisih, dilakukan koreksi pada perangkat INS.
Inertial Navigation System bisa menghitung posisi kapal selam, tetapi bagaimana jika kapal selam menyelam dekat dengan dasar laut? Di dasar laut, permukaannya juga tidak rata, konturnya ada seperti pegunungan, jurang, dan tebing-tebing. Bagaimana mencegah kapal selam menabrak tebing jika tidak boleh menyalakan sonar? Jawabannya, mereka menggunakan peta. Inilah pentingnya memiliki peta bawah laut yang akurat. Maka, Angkatan Laut memiliki bagian yang bertugas melakukan survei dan pemetaan bawah laut. Di TNI Angkatan Laut, fungsi ini dilaksanakan oleh Pus Hidrosal atau Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut. Ada kapal khusus untuk kegiatan pemetaan ini. Kapal tersebut menggunakan berbagai metode terutama sonar untuk mengukur kedalaman dan memetakan kontur dasar laut. Negara-negara maju telah memetakan hampir seluruh dasar laut di dunia dengan tingkat ketelitian yang berbeda-beda. Jika kita melihat di Google Earth, misalnya di Samudra Hindia, terdapat garis-garis di dasar samudra. Itu bukan rel kereta bawah laut, juga bukan bekas jejak buldoser raksasa kerajaan Atlantis. Garis-garis tersebut adalah bagian yang sudah dipetakan dengan resolusi yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Garis tersebut adalah jalur yang telah dilewati oleh kapal hidrooceanografi yang melakukan pemetaan. Setiap tahun, garis-garis tersebut akan terus bertambah hingga seluruh bagian disurvei dengan lebih presisi. Berbekal peta bawah laut yang presisi serta perangkat inertial navigation system yang akurat, kapal selam mampu menjelajah di bawah laut yang gelap gulita tanpa tersesat. Sampai jumpa.